Oke, di sini ada bagian admin. Seperti ini bagian admin. Di sini terdapat ID order, pembeli, siapa, totalnya, dan status pembayarannya. Ada fitur searching seperti biasa untuk mempermudah. Ada total buku, total user, total pesanan, dan pendapatannya. Di sini terdapat bagian manage user. Admin bisa menambahkan user. Kita akan contohkan. Ini hanya contoh saja, dan untuk validasinya tetap sama seperti bagian registrasi. Ini untuk pembeli, kita contohkan satu berhasil ditambahkan. Ini status pembeli. Tidak bisa merubah jika ini menjadi penjual atau admin. Dan untuk pembeli itu akan ada verifikasi seperti ini, dan verifikasinya akan dikirim melalui notif email yang terdaftar di sini. Oke. Selanjutnya ada bagian manage kategori. Kita bisa mengatur berbagai macam kategori di sini. Kita akan contohkan. Kita hapus dulu. Kita akan mencontohkan seperti tadi, lingkungan, hutan. Kita simpan. Kita bisa mengedit juga di sini, dan alam. Oke, sudah berhasil. Langsung kita bagian manage produk di sini. Di sini terdapat cover, judulnya, penjualnya siapa, kategorinya apa, harga, dan stok. Di sini aksinya ada review, edit, dan hapus. Kita akan coba tambahkan dulu contohnya untuk penjual ini. Nama bukunya sembarang saja karena ini sebagai contoh. Dan catatan jika ini sampai 50, maka kita tidak bisa menambahkan angka lagi. Tidak bisa. Satu. Oke, ini sembarang saja karena sebagai contoh kita menggunakan yang kategori tadi, dan covernya juga. Ini kita ingin edit, ini form editnya. Kita ingin buka stok, dan stok seperti ini. Kita juga bisa menghapus di sini, ada konfirmasinya. Oke. Dan seperti ini bagian dari manage pesanan dashboard admin. Terdapat ID order, pembelinya siapa, detail dengan tokonya siapa, dan statusnya apa, total harganya berapa, dan ada dibayar jika ada nanti di sini, dan status pembayarannya bisa dirubah oleh admin di sini, tapi dengan catatan seperti itu. Lalu kita bisa simpan. Dan selanjutnya ini kita bisa melihat di sini ada produk yang sudah terkomplit, tapi maksudnya sudah terkomplit dan sudah terreview juga. Ada yang tidak komplit tapi belum terreview. Kita bisa lihat seperti apa reviewnya, dan kita bisa menghapus juga di sini. Kita bisa menghapus juga. Kita kasih klik, dan di sini sudah hilang bagiannya. Dan di sini juga kita bisa memfilter report dan analitiknya berdasarkan tanggal awal, tanggal akhir, fitur pencariannya, mencari buku atau siapa atau customer, dan kita bisa filter sini. Ini ada bagian PDF-nya seperti ini, dan kita bisa cetak juga PDF-nya seperti ini. Oke. Dan selanjutnya, dan yang terakhir ada sistem
setting informasi tokonya, nomor tokonya, emailnya, nomor telepon, dan di sini ada biaya ongkir untuk minimal ongkirnya berapa dan biaya ongkirnya berapa, dan garis ongkirnya minimal belanjanya berapa. Kalau bisa coba di sini simpan seperti itu bagian settingnya. Dan sini ada bagian lihat toko untuk seperti ini ya. Rekomendasi terhapus karena tidak ada review dari pembeli. Dan seperti ini kita kembali ke dashboard admin. Terima kasih atas perhatiannya untuk demo aplikasi Bookstore Online yang dibuat oleh Muhammad Narja. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.